Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya, Bung Ropan. Dan kali ini saya akan berbicara atau mereview pertandingan yang sudah berlangsung kemarin. Ini laga uji coba atau persahabatan antara timnas kita, tim U22 yang dipersiapkan menuju ke SEA Games di Kamboja menghadapi tim U22 Lebanon. Hasil akhirnya kita pasti sudah tahu, tim asuhan dari Indra Safri menyerah, kalah dengan 1-2 dalam duel yang berlangsung di Stadion GBK atau Gelora Bung Karno. Saya kira dari hasil ini Indra Safri sebagai pelatih bisa melihat bagaimana kekurangan yang dialami oleh tim asuhannya sebelum berangkat menuju ke Kamboja atau sebelum ia menentukan 20 pemain yang akan ia bawa ke SEA Games nantinya. Apalagi dengan target kita itu adalah masuk final dan merebut medali emas. Kalau melihat pertandingan melawan Lebanon kemarin, seperti yang ditayangkan juga oleh salah satu televisi nasional kita, ini memang masih jauh dari harapan. Memang masih ada pertandingan kedua yang akan berlangsung pada hari Minggu menghadapi tim yang sama, Lebanon U22, dan mungkin saja Indra Safri sudah melihat bagaimana penampilan tim asuhannya dan ada perubahan-perubahan, rotasi yang akan dilakukan atau bagaimana ia menurunkan taktik, strategi dia dalam pertandingan kedua. Dan saya rasa walaupun ini pertandingan persahabatan, tapi dari sini kita bisa melihat apakah kita punya peluang untuk bisa meraih medali emas. Tentunya banyak juga netizen yang bertanya di sini yang masih ragu, kalau bisa dikatakan memang ada beberapa pemain yang belum dimainkan, seperti Marcelino Ferdinand yang belum datang, tapi setidaknya ini 90% atau 95% inilah pemain-pemain yang diturunkan, terutama dalam starting line up babak pertama atau ada pergantian pemain di babak kedua yang dilakukan oleh Indra Safri. Saya rasa itu yang akan masuk di dalam tim 20 pemain yang akan dikirim ke SEA Games. Nah, kalau melihat dari starting 11 kan melawan Lebanon ini, itu ada Hernando Ari yang bermain, Bagas Kava, Komang Teguh, Rizky Ridho, Haikal Al-Hafiz, Beckham Putra, Taufani Muslihudin, Kanu Helmawan, kemudian ada Andi Harjito, James Kelly Stroyer, dan Titan Agung. Ini di 11 pemain pertama. Ada pergantian memang di babak kedua yang dilakukan oleh Indra Safri setelah dia melihat perlu untuk menambah pemain terutama di lini tengah dan di lini depan. Di belakang sama sekali tidak ada pergantian, karena penampilan yang dirasakan oleh mungkin Indra Safri, Rizky Ridho tampil oke lah di sini ya. Jadi samping ada penampilan Hernando Ari juga yang cukup bagus. Ada beberapa penyelamatan gemilang yang dibuat oleh Hernando Ari dan Bagas Kava di sana, ada Komang Teguh, ada Haikal Al-Hafiz. Ini pemain-pemain yang tetap dipertahankan. Pergantian di babak kedua dia menarik paling tidak Titan Agung keluar Andi Harjito, Kanu Helmiawan, terus ditarik keluar ada Ronaldo Kuate yang masuk, ada Ramadan Sananta juga yang ikut masuk, ada Ananda Raihan Alif yang dimainkan sebelum ia menarik Beckham Putra, ada Taufani Muslihudin juga yang ditarik keluar dalam pertandingan ini, dan striker mereka James Kelly Stroyer yang juga ditarik keluar, ada Iksanul Sikrat juga dimainkan, ada Irfan Jauhari yang dimainkan bersama dengan Rifki Dwi Setiawan. Ini 3 pemain terakhir yang juga masuk di babak kedua menyusul pergantian yang dimainkan oleh Indra Safri dengan Ananda masuk, Ronaldo Kuate masuk, dan Ramadan Sananta. Jadi ada 6 pergantian. Namun belum terlihat memang perpaduan yang baik, kerjasama yang bagus yang ada di antar lini yang diperlihatkan tim U22 kita ini. Artinya transisi permainan juga dari bertahan ke menyerang masih belum terlihat dengan baik, apalagi dari menyerang ke bertahan. Tapi sayang ketika kita bisa mendapatkan keunggulan walaupun itu lewat gol bunuh diri yang terjadi di menit ke-83 dari Ali Al-Rida, pemain dari Lebanon ini, ketika ia salah mengantisipasi bola yang dilakukan oleh Irfan Jauhari, tidak bisa dipertahankan oleh pemain-pemain kita. Padahal kan untuk menuju ke waktu normal habis itu tinggal 7 menit. Dengan ada perpanjangan memang di injury time ada 6 menit. Tapi di sinilah masa-masa krusial yang tidak bisa dipertahankan. Artinya Indra Safri bisa melihat ini faktor mental juga dari pemain-pemain kita, harus lebih kuat, fisik
terlihat sekali dari pemain-pemain kita belum menunjang sepenuhnya, dan ini perlu kerja keras dengan waktu yang singkat, di mana sepak bola akan dimainkan di SEA Games itu pada tanggal 29 April ya. Dari pembukaan kan tahu tanggal 5 sampai tanggal 17 Mei, tapi sepak bola dimainkan lebih awal, sehingga ini harus berkejaran dengan waktu. Persiapan dari tim kepelatihan yang dipimpin oleh Indra Safri yang dibantu oleh Kurniawan, Yulianto di sana, Bima Sakti, Eko Urjianto ya, ada Yeyen juga ikut membantu. Dan kita memang diuntungkan dengan berada di grup yang dalam tanda kutip agak lunak ya, tapi tetap kita harus fokus kalau melihat pertandingan melawan Lebanon. Ya, jangan anggap ini di grup A ini kita enteng. Ini semua pasti berat, semua ingin mengalahkan juga Indonesia, termasuk saya pikir tuan rumah Kamboja, ada Myanmar di sana, ini berbahaya, ada Filipina ya. Ini juga harus kita antisipasi dengan baik ya. Karena ketika kita ingin lolos, di sana sudah menunggu Thailand, ada menunggu Vietnam, termasuk juga Malaysia yang ada di grup sebelah, yang dianggap punya peluang untuk berhadapan dengan tim Indonesia nantinya di babak semifinal. Jadi perjuangan untuk menuju final dan meraih seperti target medali emas ini masih berat menurut saya ya. Untuk masuk ke semifinal oke, terbuka, tapi untuk masuk ke final juga masih sulit, tanda tanya lagi menurut saya, apalagi untuk bisa meraih medali emas. Dan itu sudah terlihat dalam cara bermain kita memang di menghadapi Lebanon. Lini tengah juga tidak begitu oke ya. Memang kita menunggu kalau Marcelino ada sana mungkin akan jauh lebih baik. Makanya Indra Safri itu menarik ya pemain beberapa, yang Muhammad Kanu juga ditarik keluar di sana ya. Ada Ananda Raihan yang dimainkan di garis depan juga memang belum begitu tajam, walaupun ada beberapa peluang juga yang terlihat ya. Ada James Sawyer ini bermain baik di babak pertama, ada 2-3 kali kesempatan yang diperoleh, termasuk oleh Titan Agung ketika mendapat umpan dari James. Di babak kedua ketika juga ada pergantian dengan Ramadan Sananta masuk, ada 2 setidaknya peluang dari Ramadan, termasuk one on one dengan kiper lawan, tapi tidak bisa dimanfaatkan untuk bisa menjadikan gol di sini. Jadi saya rasa ini ada catatan-catatan penting, evaluasi yang harus diberikan kepada para pemain dalam pertandingan kedua nantinya pada hari Minggu menghadapi tim yang sama. Dan Indra Safri lebih tahu ya, asisten-asisten dia sudah mungkin melihat bagaimana kita harus berhadapan di pertandingan kedua menghadapi tim yang sama. Karena kita ketika di pressing, ketika ditekan, kita seperti kehilangan pemain-pemain kita, agak sulit ya. Karena di SEA Games nanti itu kita akan berhadapan dengan tim-tim yang punya pressing kuat, apalagi Vietnam dan Thailand kan, kita ketahuan bahwa bahaya mereka. Kalau kemarin sebenarnya Lebanon biasa-biasa aja menurut saya, nggak begitu hebat. Tergantung dari pemain kita yang tidak mampu memanfaatkan setiap ada kesempatan ya untuk bisa membuat gol. Perubahan pasti ada. Setelah melihat hasil kekalahan ini, perubahan untuk main di laga kedua sudah pasti akan dilakukan oleh Indra Safri di dalam starting 11 dia. Ya mungkin di belakang tidak ada pengaruh apapun, tetapi dia akan berubah dengan di tengah dan di lini serang itu masih ada perubahan, karena Hoki Caraka juga belum ditampilkan dalam permainan ini dalam laga menghadapi Lebanon. Kita akan tunggu dalam pertandingan kedua dengan berbagai kelemahan-kelemahan yang harus cepat ditutup, ditambal oleh Indra Safri jika kita ingin menang dalam pertandingan kedua nantinya. Build up serangan juga memang belum terlihat dengan baik. Topangan dari flank dua sisi ya, kiri dan kanan juga belum optimal sama sekali, sehingga ini akan menjadi pekerjaan yang lebih berat lagi tentunya bagi pemain-pemain kita, termasuk tentunya bagi Indra Safri ya, untuk bisa membentuk sebuah kekuatan bagi tim kita sebelum akan bertarung di SEA Games. Dan kita akan tunggu di pertandingan kedua apakah pemain kita lebih bagus dibandingkan dengan laga pertama. Nah ini kita akan nantikan apa yang akan dilakukan oleh Indra Safri setelah kita menerima kekalahan di pertandingan pertama melawan Lebanon. Dan 2 gol Lebanon itu yang tercipta di menit terakhir sebenarnya ya. Menit 90 itu dibuat oleh Muhammad Mahdi Sabah. Ini tandukan dia ketika mendapatkan umpan dari Ali Zaito sebelum di 90+6 yang ditentukan oleh Muhammad Nasir dengan tembakan dia yang menaklukkan Hernando Ari. Sayang memang bahwa 2 gol dari Lebanon itu terjadi di masa-masa yang mestinya kita bisa mengatasi ini. Nah dari sinilah mungkin Indra bisa melihat ya, bagaimana dia bisa menambal ya kelemahan-kelemahan ini untuk tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi ketika akan melakoni laga leg kedua menghadapi Lebanon. Tetap semangat tim U22 kita ya,
harus bisa memenangkan pertandingan, mendapatkan hasil yang maksimal, membalas kekalahan dari Libanon. Ya, dan Libanon ini selamat berjuang. Ya, buat Ramadan Sananta dan kawan-kawan. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.